Ada dua penugasan kepada saya yang terkait langsung dengan desa. Yang pertama adalah ketika saya diberi tugas menjabat sebagai Panglima TNI untuk menyelesaikan vaksin COVID-19. Kami berhubungan dengan bidan-bidan desa dan kepala desa. Sehingga pada waktu itu TNI dan Polri berhasil untuk menyelesaikan vaksinasi COVID-19 dengan baik. Yang kedua, penugasan terkait dengan desa adalah ketika kami harus menyelesaikan tugas PTSL. Kami berhubungan dengan kepala desa untuk mensukseskan program PTSL tersebut dan sampai sekarang sudah mendekati 110 juta dari target 126 juta bidang tanah. Yang ketiga, ada satu harapan yang menjadi cita-cita kami dan kami juga sudah membuat satu peta jalan untuk bisa menyelesaikan terkait dengan hak atas tanah. Ada 22.000 desa berada di kawasan hutan. Apabila ini bisa diselesaikan, maka 22.000 desa itu memiliki kepastian hukum hak atas tanah. Dan ingat Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, dari 22 desa tersebut, mata pencariannya tergantung dari sumber daya hutan. Jika mereka sudah memiliki sertifikat, paling tidak sertifikat bisa hak tanggungkan untuk meningkatkan UMKM, sehingga meningkatkan perekonomian desa. Itu adalah harapan kami ke depan bisa terrealisasi. Desa-desa tersebut memiliki sertifikat hak atas tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komite 1 DPD RI, terima kasih. Kalau saya melaksanakan RDP, paling aman kalau sudah ada beliau. Sangat bijak. Dari rumah sudah tidak deg-degan lagi. Yang saya hormati Wakil Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, Sekjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Ibu Dr. Pauda, Ketua Umum Desa Bersatu Bapak Asri Anas, terima kasih. Orasi Bapak, semuanya saya catat. Sebagai Menko, berkewajiban mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Para pimpinan 8 organisasi desa seluruh Indonesia, para pengurus DPP Desa Bersatu, para penggerak desa, peserta peringatan 1 Dasawarsa Undang-Undang, serta hadirin yang berbahagia. Saya merasa bangga bisa berdiri di tempat ini, di hadapan para kepala desa, para kepala pemerintahan paling ujung, dan paling mengetahui masalah-masalah kerakyatan dan masalah-masalah di sekitarnya. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, hadir dalam peringatan 1 Dasawarsa Undang-Undang Desa dan Rakernas Desa Bersatu tahun 2024. Saya bersyukur sekali bahwa siang hari ini saya dapat berjumpa dengan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, para penggerak dan pejuang desa di seluruh Indonesia. Saya bangga bahwa saudara-saudara merupakan
garda terdepan yang langsung berhadapan dengan rakyat, yang setiap saat pintu rumahnya dapat diketuk untuk melayani bermacam-macam keperluan masyarakat. Pada kesempatan ini saya turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan kegiatan ini oleh 8 organisasi desa yang terhimpun dalam Desa Bersatu. Ini luar biasa, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dan patut diapresiasi. Kita berharap semoga muaranya juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan namanya, yaitu Desa Bersatu. Hadirin penggerak desa yang berbahagia, 10 tahun sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, hingga revisi terbaru Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Perjalanan desa hingga hari ini tentu saja tidaklah mudah, namun kita yakinin membuahkan hasil. Siapapun yang datang ke desa-desa Indonesia hari ini, kemudian membandingkan kondisinya dengan 10 tahun yang lalu, pasti mendapati kemajuan yang sangat pesat. Hal ini tentu saja terjadi berkat peranan para penggerak desa dan berkat amanat Undang-Undang Desa yang memberi ruang dan kesempatan lebih kepada desa untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di desa. Ditambah lagi dengan adanya dana desa yang disalurkan, telah menyentuh dan dirasakan hasilnya kurang lebih 75.000 desa se-Indonesia. Sehingga dengan adanya undang-undang ini, masyarakat desa tidak lagi menjadi penonton dalam membangun desa, tetapi dapat terlibat aktif dalam mencapai kesejahteraan dan pembangunan desa. Hadirin yang berbahagia, peringatan 1 dasawarsa Undang-Undang Desa ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan pembangunan desa, bukan hanya melihat 10 tahun terakhir saja, tetapi sebelum itu, sebelum Undang-Undang Desa 2014 disahkan. Biasanya sesuatu yang diperingati itu selalu ada sejarah perjuangan yang panjang di baliknya. Saya bisa merasakan bahwa perjuangan saudara-saudara sekalian untuk desa bukan setelah Undang-Undang Desa disahkan, bukan setelah revisi Undang-Undang Desa 2024, tetapi jauh sebelum itu pasti ada perjuangan panjang. Betul? Saya ingin mengingatkan bahwa semangat lahirnya Undang-Undang Desa adalah menempatkan desa pada posisi subjek terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian desa. Undang-undang ini menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah, bottom up. Sehingga sekarang peranan para penggerak desa sangatlah sentral dan penting. Mulai dari kepala desa, perangkat desa, badan pemusyawaratan desa, hingga masyarakat desa dibutuhkan kontribusi terbaiknya. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak, Ibu penggerak desa untuk betul-betul melaksanakan amanah dan tugas mulia yang telah diberikan negara kepada kita. Semoga di hari peringatan 1 dasawarsa Undang-Undang Desa ini dapat menjadi momentum untuk mengklarifikasi visi besar desa agar menjadi penopang kemajuan tanah air kita. Hadirin yang berbahagia, saya mengapresiasi pencapaian kinerja dan prestasi yang telah Bapak Ibu torehkan untuk pembangunan desa.
Namun kita jangan terlena karena PR kita masih banyak. Saya ingin mengingatkan bahwa saat ini prosentase kemiskinan di Indonesia tercatat 9,36%, diantaranya 11,74 juta penduduk miskin ada di desa. Ini menjadi PR kita bersama. Kita harus kurangi angka kemiskinan. Dengan kata lain, di desa harus meningkat kesejahteraannya dan angka kemiskinannya menurun. Tantangan lain adalah urbanisasi yang saat ini terus melaju. Pada tahun 2045 diproyeksikan 70% penduduk Indonesia akan ada di perkotaan. Sementara itu diketahui salah satu tumpuan ketahanan pangan kita ada di desa. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pasca revisi Undang-Undang Desa, tentu saja kita menaruh harapan besar di depan agar penyelenggaraan pemerintah desa dapat optimal dalam mewujudkan desa yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis. Ada banyak hal fundamental dalam Undang-Undang Desa yang terbaru, diharapkan dapat menjadi landasan optimalisasi dan mengakselerasi kemajuan desa. Selanjutnya kita akan mengawal undang-undang ini untuk dilakukan penyesuaian dengan peraturan-peraturan turunan lainnya berdasarkan dengan kebutuhan implementasi undang-undang desa tersebut. Salah satu hal yang banyak menyorot perhatian publik dalam revisi undang-undang desa terbaru adalah terkait masa jabatan kepala desa yang kini menjadi 8 tahun dan dapat dipilih maksimal 2 kali masa jabatan. Tentu saja ini telah dipertimbangkan dan berdasarkan aspirasi penggerak desa. Semoga dengan durasi masa jabatan yang cukup lama ini dapat membuat kita bekerja dengan kemampuan terbaik kita. Hadirin yang berbahagia, selain desa menjadi penggerak dalam kesejahteraan dan pembangunan, desa juga menjadi ujung tombak persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah kita melaksanakan pemilihan umum 2024, kini kita menyongsong pilkada serentak pada November 2024. Pilkada serentak 2024 ini akan dilaksanakan di 545 pilkada yang terdiri dari 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Pertanyaannya, kenapa serentak? Sebelumnya pilkada dilakukan terpisah sehingga Indonesia negara yang mempunyai pemilu terbanyak di dunia. Ada lebih dari 500 pemilu sepanjang 5 tahun. Karena setiap kabupaten kota mengadakan pilkada sesuai dengan waktunya, untuk itu dianggap tidak efisien, apalagi kalau terjadi masalah. Oleh karena itu, diadakan pilkada serentak sehingga ada efisiensi, ada kebersamaan, hingga pada akhirnya saat ini dalam waktu 5 tahun hanya ada 2 pemilu, 1 kali pilkada, 1 kali pemilihan anggota legislatif sekaligus pemilihan presiden. Hadirin yang berbahagia, peranan strategis Bapak Ibu sebagai penggerak dan penyelenggara pemerintahan desa dibutuhkan untuk mensukseskan pilkada di daerah kabupaten kota masing-masing. Karena yang namanya kompetisi tak dapat dipungkiri, pasti ada konflik dan gesekan. Hal ini biasanya terjadi baik sebelum pelaksanaan pencoblosan maupun setelah pilkada. Sampai saat ini pengumuman KPU di daerah itu kemungkinan yang terjadi harus diantisipasi. Jangan sampai terjadi gesekan seperti suku, agama, kelompok, dan sebagainya. Ini yang harus dijaga, jangan sampai terjadi sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Masyarakat, kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, pejabat, bupati, dan para penggerak desa diharapkan menjaga semua itu sehingga tercipta suatu kedamaian dalam pemilihan kepala daerah. Kita harapkan kepada semua agar menjalankan proses-proses pilkada
dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia, harapan kita, demokrasi yang ingin kita tegakkan di negeri ini dapat berjalan dengan proses yang baik. Karena demokrasi hanya tumbuh apabila prosesnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan kebersamaan, dibutuhkan profesionalitas, dan dibutuhkan keadilan dalam setiap prosesnya. Saya mengajak Bapak Ibu, para penggerak desa untuk menjaga profesionalisme dan netralitas dalam menjalankan tugas, khususnya dalam pelaksanaan pilkada nanti. Karena Bapak Ibulah yang menjadi toladan bagi masyarakat di desa. Bapak Ibu penggerak desa yang saya hormati, demikian sambutan saya. Melalui kesempatan ini saya mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus DPP Desa Bersatu dan selamat memperingati 1 Dasawarsa 10 tahun Undang-Undang Desa. Sekali lagi saya menitipkan Bapak Ibu turut serta dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2024 dengan memberi rasa keadilan dan menjaga persatuan dan kesatuan di desanya masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan pelindungan dan kekuatan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian serta memberikan karya terbaik bagi bangsa dan negara. Saya mengakhiri sambutan ini dengan mengutip pesan Muhammad Hatta. Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.